Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di salah satu video live kalau tidak salah gue pernah bilang kalau memang Erik ten Hag ini memiliki taktik yang berbeda ya, terutama untuk lini tengah, di mana lini tengah Manchester United di musim lalu ini menjadi salah satu titik lemah, terutama ketika Manchester United ini mengalami serangan balik ya. Nampak gelandang bertahan sangat kesulitan, bahkan daerahnya ini sering sekali kosong. Lalu juga ketika Manchester United ini ingin atau dalam keadaan memegang possession, sangat sulit untuk mendominasi. Tapi paling tidak di dua pertandingan Manchester United di Liga, ketika menghadapi Southampton dan juga Crystal Palace, sebenarnya ketika menghadapi Barnsley pun juga seperti itu. Manchester United ini bisa megang banget nih lini tengahnya, dan kalau gue lihat memang ada hal yang berbeda di sana, ada pergerakan yang tidak sama. Intinya memang ada taktik yang ya tidak seperti musim lalu. Dan ada sebuah akun X atau Twitter, yaitu adalah EBL 2017 di mana dia ini membuat tweet mengambil beberapa sudut pandang ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace dan dianalisa. Dan menurut gua ini sangat menarik ya, bagaimana situasi Manchester United di lini tengah. Jadi kalau gua baca secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah, tapi yang gue tangkap adalah memang selain positioning ataupun pengambilan posisi yang tepat, juga bagaimana rotasi. Jadi Manchester United ketika menghadapi Crystal Palace ini memang ya mereka berubah dalam formasi. Misalnya ketika mereka memegang possession, mereka memakai 3-2-5, di mana Diogo Dalot seperti di gambar ini ya, dia ini inverted ke tengah dengan seorang Kobbie Mainoo. Sementara Christian Eriksen itu lebih ke depan lagi bersama dengan Bruno Fernandes, dan ada 3 penyerang di sana, Zirkzee, lalu Amad Diallo di kanan, dan juga Garnacho di kiri. Polanya seperti ini. Dan ini juga bisa berubah, beradaptasi, atau mungkin ada rotasi di sana, misalnya seperti ini ya, bahwa bentuknya berubah lagi nih. Andre Onana maju sehingga ketika menguasai possession seperti ini, ketika build up, posisinya ada 4 di belakang. Sementara di lini tengah ini secara yang terlihat di sini nih ada 3 gelandang ya, karena seorang Garnacho ada di sana. Lalu ada juga seorang Diogo Dalot serta Kobbie Mainoo nih. Jadi ada juga bentuk yang berbeda ya dari build up Manchester United. Ada keterlibatan juga dari seorang Onana. Dan dalam situasi seperti ini misalnya ya, ketika Lisandro Martinez membawa bola, dia juga memiliki banyak opsi karena adanya rotasi ataupun juga perputaran pemain di atas lapangan. Jadi ada Andre Onana di sana menjadi salah satu opsi, lalu juga Diogo Dalot ya yang melakukan pergerakan lebih ke tengah ya. Selain itu juga ada seorang Christian Eriksen yang juga menjadi opsi di sana, terutama di sisi sebelah kiri, sehingga dengan lebih banyaknya opsi, pemain ini juga nampak lebih nyaman, terutama dalam situasi Manchester United ini build up. Dan ini seperti gua katakan ya, bagaimana seorang Christian Eriksen ini juga bisa menambah opsi ketika Lisandro Martinez misalnya sedang membawa bola, dan di depan dari Christian Eriksen tentu saja ada seorang Garnacho. Dan kalau lini tengahnya ini juga bergerak lagi, maka akan ada opsi lagi, sehingga Manchester United ini lebih lancar dalam mengalirkan bola. Dan dengan lancarnya aliran bola tersebut, maka dominasi di permainan ini bisa dilakukan. Dan mereka pun juga melakukan transisi dengan cepat ya, dan ada juga fungsi dari seorang Joshua Zirkzee. Ini salah satu contohnya di menit ke-9, di mana akhirnya Alejandro Garnacho ini mendapatkan peluang one on one, sayang masih bisa ditepis oleh Dean Henderson. Bagaimana misalnya ada Joshua Zirkzee di sana yang sebagai penyerang, dia ini tidak langsung menempati posisi terdepan ketika Manchester United melakukan counter attack, tapi dia juga ikut mengambil bola lalu mendistribusikan ya, karena kejadian selanjutnya bola itu berada pada Joshua Zirkzee, dan Joshua Zirkzee melakukan true pass ke tengah
di mana bola tersebut disambut oleh seorang Alejandro Garnacho dan menimbulkan peluang itu tadi ya. Ini salah satu situasi juga ketika Manchester United melakukan build up, bagaimana Christian Eriksen ini berotasi atau bertukar posisi dengan seorang Diogo Dalot, di mana seorang Christian Eriksen yang drop ke posisi gelandang bertahan menjemput bola dari Lisandro Martinez, sementara Diogo Dalot yang inverted ya, dari posisi flank melebar dia ke tengah, tapi dia juga bergerak ke depan. Jadi memang ada fleksibilitas juga. Ini ada salah satu situasi juga, misalnya ketika pemain Manchester United ini dikawal, mereka tetap bisa, atau pemain tengah dikawal ya, pemain belakang ini tetap bisa juga melakukan direct ball, long ball ke depan, dengan berharap pemain di depan itu, misalnya Amad Diallo ini bisa mengandalkan kecepatan ya, karena akan diberikan bola-bola ruangan. Nah, ini situasi ketika Manchester United mendekati sepertiga akhir dari pertahanan Crystal Palace, di mana sebelumnya ya ketika serangan ini gagal di periode sebelumnya, di musim lalu, maka counter attack ini sering membahayakan. Kenapa berbahaya? Karena lini tengah Manchester United kosong. Bagaimana cara dari Erik ten Hag untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan membuat jarak yang rapat ketika Manchester United ini sedang menyerang, terutama di lini tengah. Bisa dilihat ya, di situ Lisandro Martinez ikut naik, lalu juga ada Diogo Dalot yang tidak berjauhan jaraknya dengan Christian Eriksen. Joshua Zirkzee bergerak dari lini kedua menuju ke depan. Juga ada Nocer Mazraoui yang inverted juga dari flank ke tengah. Jadi memang lini tengah ini yang dipenuhi. Tujuannya adalah ketika Crystal Palace mendapatkan bola dan ingin counter attack ya, ingin transisi, mereka kesulitan nih. Mereka diharapkan ya akan ke samping ya, dimana diharapkan juga Manchester United bisa lebih enak untuk menetralisir serangan dari samping, sekaligus juga memberi waktu yang cukup untuk pemain ini kembali lagi. Nah, caranya adalah itu tadi, dengan melakukan inverted, kedua back sayap ini lebih ke tengah. Dan menurut gua berjalan dengan baik ya, karena ini di babak pertama misalnya berulang kali juga Crystal Palace berusaha untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, tapi selalu gagal. Memang dari kemampuan individu para pemain Manchester United, terutama yang mengisi lini tengah ini, juga harus memiliki agresivitas yang juga tinggi ya, determinasi yang tinggi, kerja keras yang tinggi, dan kemampuan untuk berduel di sana. Tapi dengan menempatkan lebih banyak pemain di sektor tengah, maka diharapkan bukan hanya dominan ketika possession, tapi ketika bola itu lepas, ya situasi agak lebih aman dibandingkan dengan lini tengah yang keropos seperti biasanya. Ini misalnya salah satu contoh ketika Crystal Palace lepas melakukan counter attack di menit ke-23, ada sekitar 4 pemain yang bisa melakukan serangan balik yang cepat di sana. Tapi Manchester United juga bisa dilihat situ ya, juga memiliki 4 bahkan sampai 5 pemain yang diharapkan bisa mencegah nih counter attack dari Crystal Palace. Namun demikian, dalam hal ini kemampuan duel dari Lisandro Martinez juga diharapkan bisa kokoh seperti gue katakan tadi ya. Jadi bukan hanya menang jumlah saja, tapi ketika jumlah ini misalnya sama, ya kemampuan individu defending dari pemain Manchester United ini juga diharapkan bisa muncul di sana. Dan ini juga situasi ketika Crystal Palace ingin melakukan build up, bagaimana pressing yang tinggi, artinya yang aktif dan juga rapi. Di musim pertama dengan Erik ten Hag, gue inget banget Manchester United dalam melakukan pressing itu bukan hanya aktif tapi juga rapi. Jadi sudah terstruktur jelas siapa ngincar siapa, tidak hanya asal-asalan saja. Dan ketika menghadapi Crystal Palace, ini yang terjadi. Jadi memang sudah ada skema, misalnya siapa yang akan mengejar siapa, siapa mengawal siapa, dan itu bisa dilakukan dengan terstruktur, sehingga ya Crystal Palace kesulitan nih untuk bisa build up. Nah, dari hal-hal tadi yang gue sampaikan, nampaknya ada perbaikan, ada perubahan cara bermain Manchester United ya di musim ini, terutama di lini tengahnya yang sejauh ini gue pikir lebih bagus, lebih solid.
dibanding dengan musim lalu, tapi PR-nya adalah bagaimana ini bisa konsisten. Ketika menghadapi Liverpool, lini tengah ini justru sebaliknya, ada beberapa periode mereka bisa tampil solid tapi tidak bisa secara konsisten. Agresivitas tidak bisa terjalin dengan bagus. Walaupun opsi-opsi dalam membangun serangan itu ada, tapi error individu yang akhirnya membuyarkan hal tersebut ketika menghadapi Liverpool. Nah, ini juga harus menjadi atensi dari tim kepelatihan Manchester United, bahwa yang bermain itu ada 11 pemain di atas lapangan, dan individu ketika melakukan kesalahan ya, walaupun cuma satu, ini bisa berakibat fatal, dan ketika itu berakibat fatal bisa membuyarkan ya skema yang mungkin sudah terjalin secara rapi, karena mungkin karakter ataupun mental tim ini terganggu secara kolektif di atas lapangan. Itu bisa saja terjadi. Kurang lebih demikian yang membahas terkait dengan sebuah tweet menarik ini, yang ya menunjukkan memang ada perubahan taktik, terutama di lini tengah ya untuk musim ini dari tim kepelatihan Manchester United yang dipimpin oleh Erik ten Hag. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita lihat mudah-mudahan ini bisa konsisten dan bisa membawa Manchester United lebih baik musim ini dibanding musim lalu. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.